고생 많았어. 공연에 소설 엄마 열심히 해서 결승 진출한 거 축하한다고. 주먹 이제 당연히 맞다 되는 후배 고생했어. Kesedihan pelatih Vietnam U23, Kim Sang-sik, tidak dapat dibendung. Hal ini lantaran ia harus kehilangan salah satu pemain andalannya ketika menghadapi timnas Indonesia U23 dalam laga final Piala AFF U23 2025 di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa, 29 Juli 2025 mendatang. Pemain Vietnam U23 yang dimaksud ialah Nguyen Dinh Bach, seorang penyerang muda yang merupakan salah satu talenta paling menjanjikan di sepak bola Vietnam. Dinh Bach memiliki kecepatan, kelincahan, dan insting gol yang tajam. Pergerakannya tanpa bola dan kemampuannya dalam menuntaskan peluang selalu menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan lawan. Ia adalah tipe pemain yang bisa mencetak gol dari situasi apapun. Di Vietnam U23, dia sudah membukukan 2 gol dalam 5 pertandingan yang dimainkannya. Kedua gol itu dicetaknya saat mengalahkan Kamboja dan Filipina. Namun, Dinh Bach dipastikan absen saat timnas Vietnam U23 menantang Jens Raven dan kawan-kawan di babak final nanti. Dia merupakan striker terbaik yang kami miliki saat ini. Kehilangan dia merupakan pukulan telak bagi tim, dan hal itu tentu membuat kami sangat sedih, ujar Kim Sang-sik dalam wawancara bersama media. Bagi timnas Vietnam, sebenarnya ini duel yang sangat penting demi mempertahankan gelar juara. Tapi sayang, sejumlah pemain bertumbangan akibat sakit demam seusai laga semifinal. Imbuhnya, menanggapi situasi yang ada, Kim Sang-sik menegaskan semua pemain Vietnam U23 yang tersisa tetap harus memberikan yang terbaik agar tak menyesal. Siapapun pemain yang diturunkan harus berusaha hingga detik terakhir. Tujuan tim adalah untuk tidak menyesal setelah pertandingan terakhir, kata Kim Sang-sik. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan itu juga mengaku telah menyiapkan cara untuk menghancurkan timnas U23 Indonesia di depan pendukungnya sendiri. Ada 2 opsi strategi yang disiapkan untuk menghadapi Indonesia. Karena dia yakin, 2 cara tersebut yang akan diterapkan pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg, dalam pertandingan final nanti. Opsi pertama bertahan dan menunggu kesempatan melakukan serangan balik. Atau pilihan yang kedua adalah secara proaktif menerapkan serangan intens sejak awal pertandingan guna bisa menghadirkan kejutan. Sambungnya. Sementara itu, penyerang timnas Indonesia, Jens Raven, diambang bikin sejarah baru sebagai top skor turnamen di Piala AFF U23 menjelang final melawan Vietnam. Saat ini Jens Raven menempati posisi teratas dalam daftar pencetak gol Piala AFF U23 2025. Pemain kelahiran Belanda itu mengemas 7 gol. Jens Raven nyaman memimpin daftar top skor Piala AFF U23 2025. Pasalnya, rival terdekatnya baru mengemas 2 gol, seperti Nguyen Hyo Min, Nguyen Dinh Bach, hingga Yotsakorn Burapha. Dengan turnamen yang hanya menyisakan 1 pertandingan, Raven berpeluang besar jadi pemain dengan gol terbanyak dalam sejarah 1 edisi Piala AFF U23. Dalam 4 penyelenggaraan Piala AFF U23 sebelumnya, pencetak gol terbanyak turnamen hanya mampu mengemas 3 gol. Nguyen Hyo Min, Nguyen Dinh Bach, dan Yotsakorn Burapha jadi 3 pemain yang berpotensi mengejar catatan gol Jens Raven. 3 pemain itu masih melakoni saut pertandingan terakhir Piala AFF U23 2025. Hyo Min dan Dinh Bach bermain di final, sedangkan Yotsakorn di perebutan peringkat 3. Sementara itu, kans Indonesia untuk merealisasikan target juara Piala AFF U23 2025 terbuka lebar karena selain beraksi di depan ribuan pemuja setianya, Kade Arel dan kawan-kawan juga sejauh ini tak terkalahkan. Di fase grup B, tuan rumah meraup 2 kemenangan dan sekali seri. Kemudian, di semifinal, Garuda Muda sukses mengalahkan timnas Thailand U23 via adu penalti. Sejak digulirkan pada 2005, Indonesia baru sekali merasakan manisnya gelar juara Piala AFF U33. Itu tersaji di edisi 2019 saat Indonesia diarsiteki Indra Syafri. Jadi, inilah momen yang tepat bagi para penggawa Garuda Muda guna mengulang sejarah di kandang sendiri. Menariknya, pada 2023 Indonesia dan Vietnam juga bersua di partai puncak. Hanya saja, duel yang berlangsung di Rayong Province Stadium, Thailand, itu menampilkan Vietnam sebagai pemenang. Hasil imbang tanpa gol hingga babak tambahan waktu membuat laga
harus dituntaskan lewat drama adu penalti, dan Indonesia kalah tipis 5-6. Pengamat sepak bola nasional, Muhammad Kusnaini, mewanti-wanti AFF atau Federasi Sepak Bola Asia Tenggara agar tak melakukan kesalahan yang sama terkait penunjukan wasit, seperti final Piala AFF U23 2023 lalu. Pengamat paling laris di TV ini mengatakan kekalahan Indonesia ketika itu sedikit banyak diakibatkan lantaran kinerja wasit Hiroki Kasahara asal Jepang serta asistennya Kim Sipisal asal Kamboja dan Ashok Raj Jivaraja asal Singapura yang patut dipertanyakan. Sejumlah keputusan berbau kontroversial menodai kinerja wasit yang berdampak sangat merugikan timnas Indonesia U23 waktu itu. Permainan kasar yang diterapkan pemain-pemain Nguyen terhadap pemain Indonesia sama sekali tak mendapat perhatian wasit Kasahara. Kita semua masih ingat bagaimana Haikal Al-Hafiz disikut pemain Vietnam Nguyen Hong Puch tanpa ada peringatan dari wasit, kata Kusnaini di Jakarta, Minggu, 27 Juli 2025. Belum lagi momen ketika Jan Kelly Schroyer dianggap offside padahal dari tayangan ulang, jelas ia dalam posisi onside. Keputusan-keputusan ini merugikan kita secara langsung. Imbuh pengamat yang akrab disapa Bungkus ini. Berkaca dari final tahun 2023 itulah, Bungkus memperingatkan AFF agar final nanti bergulir dengan menjunjung tinggi sikap fair play yang sangat jarang terlihat di pergelaran AFF. Final bukan sekadar pertandingan penentuan kedua tim, tetapi juga pertaruhan kepercayaan publik terhadap fairness sepak bola di kawasan ASEAN. Kita ingin pertandingan yang adil, bukan pertandingan yang menyisakan rasa frustrasi dan kecewa mendalam seperti 2 tahun lalu di Thailand, tukasnya. Terkait strategi apa yang harus diterapkan pelatih Gerard van den Burg agar bisa membungkam Vietnam, Bungkus berharap juru taktik asal Belanda itu jeli terlebih dalam menentukan siapa saja yang jadi starter. Van den Burg harus jeli menentukan pemain inti, bukan hanya soal nama besar, tapi kesiapan mental dan fisik. Vietnam dikenal bermain keras, dan kali ini kita harus siap secara strategis dan psikologis, ujarnya. Benar yang dibilang Ketum PSSI, agar layani bermain keras dengan Vietnam. Keras ya, bukan kasar. Psikologis harus dimenangkan timnas sejak awal, dengan siap mengimbangi permainan keras Vietnam. Ini kandang kita harus menang. Ini pembuktian, pungkasnya. Sementara itu, jika diamati grafik 4 lawan yang telah dihadapi anak asuh Gerard van den Burg, tingkat kesulitannya terus naik. Dimulai dari fase grup dengan menghajar tim terlemah Brunei Darussalam dengan 8 gol tanpa balas. Filipina yang berhasil jinakan 1-0, seri dengan Malaysia tanpa gol, hingga laga dramatis babak semifinal kontra Thailand lewat adu penalti yang berakhir skor 7-6. Jika dilihat dari lawan yang dihadapi, progres dan tantangannya sudah ideal, dari tim terlemah hingga terkuat. Namun, secara permainan dari satu laga ke laga berikutnya, timnas Indonesia masih menunjukkan inkonsistensi. Inkonsistensi yang dimaksud adalah cara menguasai bola di permainan. Penguasaan bola yang dimaksud Gerard van den Burg bukan di daerah sendiri, tapi pemain Garuda Muda salah menerjemahkan di lapangan, sehingga mereka cenderung menguasai bola di daerah sendiri, sehingga minim serangan mematikan. Seharusnya pemain banyak menguasai bola di daerah lawan yang berpotensi mengancam dan terjadi gol.